Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas Conflux. Jadi 2 hari kemarin kita update lebih ke arah fundamental ya. Kita nggak bahas tentang hasil FOMC press conference, kemudian ada pembahasan tentang US debt ceiling. Ini beberapa poin sebenarnya yang cukup penting karena kita ngomongin untuk midterm to long term projection, dan saat ini hal tersebut sudah kita bahas. Hopefully teman-teman mau mampir ya untuk di kedua video ini, at least untuk ngedapetin update terkini lah tentang kondisi fundamental sekarang ini. Jadi teman-teman untuk pemanfaatan jangka panjang ataupun jangka pendek ya kira-kira punya gambaran ya terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, sehingga kita bisa antisipasi lah sekiranya untuk menentukan resiko yang akan kita ambil pada saat kita melakukan transaksi atau pada saat kita melakukan investment terhadap koin-koin tersebut. Nah, di video ini kita bakal bahas soal Conflux. Jadi ini request dari teman-teman viewers pada saat live streaming. Urutannya tuh pada saat itu starting dari Phantom Chainlink. Kemudian sekarang saya akan bahas Confluxnya. After Conflux saya belum tahu, tapi probably saya punya idea soal Dogecoin. So if you guys agree with Dogecoin, at least help this video untuk mencapai 300 likes kali ya. Karena kenapa saya pengen bahas Dogecoin? Ini ada hubungannya dengan coin meme ya yang sekarang lagi hype banget, yaitu PP, dan terakhir kita dapat kabar katanya Binance itu mau listing PP coin dan Floki ya, Floki coin. So I think ya coin-coin meme yang lainnya bisa dapat money flow juga, dan salah satunya pasti Dogecoin. Kemudian selain itu ada Shiba juga. So I think itu bakal menarik untuk kita bahas nanti di video update berikutnya, or untuk yang altcoins ya. Nah teman-teman, sekarang kita bakal bahas untuk Confluxnya dulu. Jadi Conflux, kalau saya buka dari time frame weekly, so far ini adalah salah satu koin dengan pergerakan yang sangat-sangat masif. Ya, momentum buyersnya sangat signifikan, terjadi pertama kali pada awal tahun di bulan Januari, kemudian di bulan Februari, dan terakhir di bulan Maret ya. Ada kenaikan sebanyak 3 kali. Ini kalau misalnya kita menggunakan analisis berdasarkan Elliott Wave Theory aja, ini tuh udah bener-bener perfect banget ya. Kalau kita lihat istilahnya wave 1, kemudian koreksi ke wave 2, dan proses berikutnya adalah wave 3-nya tuh terlihat sangat impulsif, lebih panjang dari wave 1 dan wave 5. Ini kayak perfect skenario banget, dan ibaratnya apa sih yang berpotensi terjadi berikutnya? Harusnya sih A, B, C, corrective waves ya. Dan kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini ada potensi A, B, C corrective waves, maka kita bisa ngelihat Conflux minimal nanjak dulu sebelum akhirnya dia meneruskan penurunan. Pada time frame weekly, so far saya melihatnya masih condong ke arah bullish. Kita punya tahanan di exponential moving average 8. Sepekan lalu kita terlihat ya mempertahankan area EMA 8 dengan cukup baik setelah ada tekanan sellers pada sekitaran di minggu tanggal 17 April ya. Ini kalau kita lihat tekanan sellers, kemudian di recovery pada minggu berikutnya dengan close candle kembali di atas exponential moving average 8. Nah, pergerakan pekan ini mungkin kita akan terlihat seperti sideways atau doji, tapi hal tersebut wajar terjadi mengingat banyaknya aktivitas dari para kalau kita bilang ya, dari news lah atau dari fundamental situationnya. Nah sejauh ini kalau kita lihat by progress, seandainya ini adalah ABC corrective waves ya, ini asumsi aja teman-teman, ABC. So for example, probably di sini ada ABC juga nih, jadi jatuhnya kayak bisa jadi ke arah flat ya, dan terakhir 1, 2, 3, 4, dan 5 mungkin kita testing kembali ke level ini. Jadi by process ini jatuhnya adalah typical ABC corrective waves yang flat ya, atau yang ya kita bisa bilang either itu irregular flat atau expanded flat ya, macam-macam ya, jenis-jenis flat corrective waves saja itu ada banyak. Dan yang pasti kalau misalnya kita mau ngelihat ya, bisa dibilang analisis seperti ini tuh jadi valid, pertama kita perlu ngelihat adanya A wave dulu terbentuk di sini ya. Jadi A wave-nya itu tentunya dia harus successfully create kayak semacam momentum untuk dia nanjak. Jadi paling tidak kalau kita lihat dari time frame yang daily, ini kalau teman-teman perhatikan ya, progresnya kita tuh bisa jadi sedang break dari falling wedge, kemudian ada potensi membentuk either itu ascending triangle atau mungkin membentuk hanya sekedar rising wedge. Jadi jatuhnya kayak B wave-nya tuh ternyata nggak terlalu signifikan. Karena flat itu
itu bisa ada dua teman-teman, antara running flat sama expanded flat. Kalau running flat berarti progresnya dia B-nya nggak boleh terlalu kencang dan dia setelahnya turun gitu ya. Kalau misalkan yang expanded, B-nya itu kayak fake out, nanti seakan-akan dia break dari highest level sebelumnya tapi ternyata gagal untuk maintain di atasnya dan akhirnya dia turun. Jadi ada dua potensial yang bisa terjadi dengan progresnya saat ini. Kalau misalkan sekedar hanya melihat dari si chart pattern, ini harusnya merupakan indikasi yang cukup oke. Kalau misalkan closing daily bisa seperti ini ya, tandanya ada sellers yang menekan tapi kemudian dia mampu bertahan di atas trend line-nya, dan ini adalah indikasi yang cukup bagus paling enggak untuk short term. Jadi anggapannya di short term teman-teman ngelihat ini sebagai potensi untuk melakukan long, mungkin sebatas testing ke level highest yang ada pada 0,48 dolar. Nah, itu ini baru kita lihat sementara ya sejauh ini, karena belum ada ya, kita belum tahu istilahnya nanjaknya dari sini tuh sangat impulsif atau enggak. Karena sebenarnya kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari bawah ke atas seperti ini tahanan kita bagus banget, bertahan di atas level Fibo 38,2% ya. Sempat break sedikit di bawahnya, but then kita langsung recovery dan bertahan di atas 38,2% dengan konfirmasi beberapa hari yang lalu. Lebih tepatnya di close candle hari Senin, Selasa, dan Rabu kita dapetin konfirmasi adanya pantulan dari sana. Dan kalau misalkan berdasarkan Fibonacci retracement bisa bertahan di 38,2%, ini mengindikasikan bahwa tren ini sangatlah kuat dan ya bisa dibilang ya mungkin banget ya meneruskan penguatannya kembali setelah mampu bertahan di atas 38,2. Pertimbangannya adalah berarti ada sellers yang berusaha menekan harga, tapi ada buyers yang mau pertahankan di harga ini. Mereka tidak mau membiarkan lah istilahnya harganya bergerak di bawah level tersebut. Jadi mereka coba untuk pertahankan. Dan ini sementara kalau kita lihat di daily, kita belum dapetin konfirmasi yang benar-benar ideal karena closing kemarin menunjukkan adanya shooting star candlestick pattern dan hari ini jadinya malah doji. Jadi timbul pertanyaan nih, bull candle yang terbentuk di sini ini valid atau enggak, beneran punya power atau tidak? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita untuk saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ya kita bertanya-tanya pastinya ya, pengen tahu ini kira-kira lebih condong ke arah mana. Sebenarnya kalau saya simpelnya, saya pengen coba manfaatin Conflux. Jadi kalau misalkan saya lihat Conflux di time frame yang seperti di time frame 4 jam, satu teman-teman kita punya area support yang mempertahankan Conflux untuk nggak drop lebih jauh. Setelah di level itu dites, kita mendapati adanya semacam inverse head and shoulders, harganya break dan sangat signifikan membentuk V formation, but then kita belum pernah break dari area ini. Ini adalah highest level kita nih so far, di atasnya gitu ya. Dan semenjak itu kita ngelihat pergerakan Conflux cenderung terkoreksi nih, kembali lagi ke level-level key-nya. Dan sekarang kalau kita lihat secara momentum lately ini, prosesnya itu sudah mencangkup adanya transisi. Jadi setelah seller signifikan, harga tersideways sesaat, kemudian dia nanjak dan create yang namanya new high ya. Jadi new higher high mematahkan struktur sebelumnya dari lower high, lower low, lower high, lower low, berubah menjadi harusnya lower high, another lower low, tapi ternyata same low, sellers gagal untuk create new low level, dan malah dia menciptakan yang namanya higher high dari high level yang sebelumnya. Jadi ini lower high, kemudian lower high, dari sini malah jadi higher high. Nah, ini adalah situasi yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat transisinya cukup oke. Cuman tetap nih teman-teman, kita masih punya resistance yang cukup penting yang tadi saya mention pada time frame 4 jam. Jadi agak di atasnya, dan saat ini kita lagi testing terhadap sellers yang terakhir menekan harga Conflux untuk turun ke level 0,2960 dolar lebih kurangnya. Pada prosesnya, seandainya kita mendapati adanya rejection, itu wajar karena memang area ini kan resistance. Pasti resistance itu menimbulkan orang-orang untuk melakukan aksi sell short atau taking profit. Dan setelah harganya turun, mengkoreksi pergerakan atau penguatan yang terjadi pada pergerakan hari Kamis lalu, kita tuh testing ke level resistance sebelumnya dan ngedapetin reaction yang lumayan lebay karena memang tadi didukung oleh news juga. Jadi volumenya cukup tinggi nih, volumenya cukup masif, dan dari volume ini saya rasa ini adalah semacam indikasi atau semacam clue bahwa buyers itu tertarik ya dengan
support yang terbentuk pada kisaran area $0,3140. After that, kalau kita lihat terbentuk V formation, harga slowly nanjak ke atas, dia create higher high, but then harga reject gitu ya, dia turun. Rejectnya dari area supply zone. Sebenarnya kalau misalnya ini terjadi, saya pikir memang wajar. Tadi saya sempat inform ke teman-teman di advance juga bagaimana saya melihat si Conflux ya. Memang saya expecting adanya pullback dulu dan saya pengen lihat dia testing ke exponential moving average 21. Rupanya tadi waktu balik ke EMA 21 itu langsung di dropin lagi ya. Jadi kita nggak ngelihat adanya sideways. Ekspektasi adanya sideways itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa this is our new higher low, dimana setelah adanya akumulasi itu, dimana adanya sideways itu bisa berarti sebuah akumulasi sedang terjadi. Tapi nyatanya sampai saat ini kita belum melihat proses itu. Walaupun saat ini tampaknya seperti akan terbentuk sideways, at least kita butuh satu kali testing lagi terhadap bagian topnya. Jadi kalau misalkan dia testing, reject lagi, testing ke bawah, reject lagi, oke, ini udah dapat konfirmasi ya bahwa di sini ada yang namanya sideways, dan sideways tersebut pada akhirnya bisa menjadi konfirmasi atas higher low-nya dia. Jadi ini jatuhnya adalah higher low, yang di sini adalah low level sebelumnya atau recent low lah kita bilangnya. Nah, kalau misalnya sideways-nya udah terbentuk, ini bakal jadi indikasi yang oke banget untuk dimanfaatin. Dia bisa breakout, maka ini akan menjadi sebuah peluang yang bagus sebetulnya untuk take entry, karena ada pertimbangan dia bisa break dari supply zone. Mengingat pergerakan secara keseluruhan, kalau lihat di time frame yang 4 jam, kalian bisa lihat ya, bagaimana di sini membentuk yang namanya bullish engulfing, dan sekarang harusnya lagi dalam proses testing terhadap exponential moving average 21-nya. Kalau di time frame 1 jam, jatuhnya teman-teman bisa aja pakai chart pattern seperti ini. Wah, ini kelihatannya membentuk semacam descending channel nih. Udah break dan sekarang ada proses retest terhadap trend line-nya. Oke? Nah, itu sih sejauh ini yang terlihat pada Conflux ya. Saya juga memanfaatkan Conflux dan berencana untuk melakukan transaksi juga. Apalagi kalau misalnya timingnya tepat, ternyata bertepatan dengan potensi bull-nya lagi ongoing, bersiap-siap untuk ngepump ya. Ini malah jatuhnya kita kalau break dari sini kan bakal jadi bagus banget nih untuk progress Conflux ke depannya. Anggapannya kita malah jadi buy sebelum break terjadi, dan ini bagus banget ya, karena ketika dia harganya breakout akan ada followers buyers yang ikut masuk kembali, dan ini yang bantu kita untuk markup harganya lebih tinggi. Oke? Nah, sejauh ini itu dia teman-teman update yang bisa saya berikan seputaran Conflux. Sekiranya update ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian senang, jangan lupa untuk klik likes buttonnya. Kalau video ini tercapai 300, kita akan update untuk Dogecoin juga di update berikutnya. Alright? So I guess that's it from me for this video. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Happy weekend everybody. Cheers, God bless, and bye-bye.